Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji normalitas data dan homogenitas varians. Oleh saya sendiri, nama saya Kofifa Simatupang dengan NIM 4201230002 dari kelas PSMB 20. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Yang pertama tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka dapat diasumsikan berdistribusi normal atau dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki khasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Yang kedua tentang metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut dengan chi kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-paramatis yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah normal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala normal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI, di mana X kuadrat merupakan nilai dari X kuadrat, OI nilai frek observasi, EI nilai frek ekspektasi atau harapan, N banyaknya angka pada data. Yang ketiga tentang nilai Z-score pada uji normalitas. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya bernilai positif, dan sebaliknya jika nilainya terletak di bawah rata-rata, maka Z-score-nya bernilai negatif. Rumus dari Z-score adalah Z sama dengan X bar dikurang mu per Do, yang dimana X bar merupakan nilai rata-rata, mu merupakan rata-rata populasi, Do merupakan standar deviasi populasi, Z merupakan Z-score-nya. Yang keempat tentang prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama, merumuskan hipotesis. HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal, kemudian membuat tabel bantu untuk menyajikan data, lalu menentukan taraf nyata alfa untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel. Rumus chi kuadrat X kuadrat tabel. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat DF alfa. DF derajat kebebasan, DF sama dengan K dikurang 3, K banyaknya kelas interval, alfa level signifikan 5% atau 0,05. Kemudian menentukan nilai uji statistik, mencari nilai Z-score dan chi kuadrat.
Kemudian menentukan kriteria pengujian hipotesis, yang terakhir memberikan kesimpulan. Yang kelima, uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas pada tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Burlet. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas varians. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali N dikurang 1. XY kuadrat sama dengan akar N sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat per N dikali N dikurang 1. Mencari F hitung dengan dari variasi X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Dengan yang pertama, untuk variasi terbesar adalah DK perbandingan pembilang N dikurang 1. Kedua, untuk varians terkecil adalah DK penyebut N dikurang 1. Kemudian, jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen, dan jika F hitung lebih dari F tabel berarti tidak homogen. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana pengaplikasiannya pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu filenya, kemudian kita klik analis, deskripsi statis, lalu kita pindahkan nilai ke dependence list, kemudian metode kita pindahkan ke factor list. Lalu kita klik statistik, kita klik nol, kemudian normalitas plot with the test, kemudian power estetis untuk mengetahui homogenitas atau untuk uji homogenitasnya. Kemudian continue. Pada display kita klik bot, kemudian OK. Berikut hasil yang didapat, yang dimana terdapat case processing summer, descriptive, test of normality, dan test of homogeneity. Dan seperti inilah grafik yang didapat. Sekian dari penjelasan saya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudianto Manulang, SSI MSI, dan juga kepada
Asisten Laboratorium Bang Novan Setiadi, dan Kak Ratna Ardita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.